Shalom. Shalom. Sebelum kita mulai dengan ibadah kita, mari kita sama-sama Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami surga, Bapa yang murah, terima kasih. Terima kasih Bapa karena Engkau terminta kami dari rumah kami masing-masing hingga tidak di tempat ini. Bapa, sebentar lagi akan mulai dengan ibadah kami, kiranya berkati kami dari awal dengan hingga berakhir dengan baik. Inilah doa dan harapan kami, karena hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita sama-sama puji Tuhan dengan lagu Kini Jemaat nomor 3. Kami puji dengan riang. 1, 2, 3. Kami puji dengan riang, Engkau Allah yang besar, bagai bunga terima siang, hati kami pun makan. Kabut dosa dan derita, kebimbangan telah lenyap, sumber suka yang abadi di sinar-Mu menyerap. Ya, selanjutnya kita masuk dalam firman, itu saya kepada Tuhan. Kalau kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, marilah kita mengucapkan Bapa di surga, terima kasih Tuhan karena kami sudah mendengarkan nama-Mu ya Bapa. Semoga kami akan mendengarkan sedikit dari firman-Mu ya Tuhan, kiranya firman-Mu dapat menjadi pedoman dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, tuntun kami, haleluya, amin. Baik teman-teman, pembacaan kita pada hari ini diambil dari kitab 2 Korintus 5 ayatnya yang ke-15. Semua sudah mendapatkannya? Sudah. Mari kita membacanya bersama-sama. 2 Korintus 5 ayatnya yang ke-15. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Demikian firman Tuhan. Baik, shalom teman-teman. Shalom. Hari ini dari pembacaan kita dari 2 Korintus 5 ayat yang ke-15, saya mengambil tema kecil yaitu hidup untuk Tuhan, bukan untuk diri sendiri. Kita manusia yang hidup di zaman sekarang ini, pasti kita seringkali berfokus pada diri kita sendiri. Pada zaman saat ini ada sebuah tren yang disebut dengan selfie. Pasti teman-teman di sini hobi selfie ya. Korintus 5 ayatnya yang ke-15 ayat ini. Dan Kristus telah mati untuk semua orang supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Kita sering membagikan postingan diri kita sendiri agar dipuji orang lain dan mendapatkan banyak simpati dari orang lain dengan postingan kita. Dan terkadang juga kita menaikkan postingan kita hanya untuk berelasi dengan orang jika itu menguntungkan diri kita sendiri. Seperti yang tertulis dalam Roma 12 ayat 2 yang berbunyi, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Pujian yang kita dapatkan saat kita memposting postingan kita di media sosial adalah pujian yang bersifatnya meninggikan diri kita sendiri. Seperti ketika orang bilang, wih dia cantik, wih dia ganteng. Itu secara tidak langsung meninggikan diri kita sendiri. Kita berbangga diri dengan apa yang mereka sampaikan. Bukan kita dipuji tentang kehidupan kita yang benar dan kehidupan kita yang setia dengan Tuhan. Hal inilah yang mau ditentang oleh Rasul Paulus dalam nats ini, yaitu bahwa kita manusia
tidak hidup untuk diri kita sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dibangkitkan dari kematiannya. Kita hidup bukan karena kekuatan dan kehebatan kita, bukan karena kekayaan yang kita miliki, dan tidak ada sesuatu hal yang bisa kita andalkan supaya kita dapat bertahan di dalam kehidupan kita saat ini. Saya ingin mengajak teman-teman untuk kita sadari bahwa hidup itu adalah anugerah dari Tuhan. Hidup kita telah ditebus dengan bayaran yang mahal, yaitu dengan darah Kristus yang telah mati di kayu salib untuk pengorbanan bagi kehidupan kita. Hidup kita bukanlah milik kita, melainkan milik Tuhan. Artinya bahwa kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, menjalaninya sesuai dengan pengaturan yang telah Tuhan kasih untuk kita. Demikianlah juga kita sebagai orang Kristen di hadapan Tuhan. Tanpa Tuhan, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Tanpa Tuhan, hidup kita tidak akan teratur, menjadi kacau balau. Karena Tuhanlah yang membuat hidup kita menjadi berarti. Pengorbanannya di kayu salib membuat kita hidup. Dengan demikian, sudah seharusnya kita tidak hidup untuk diri kita sendiri, meninggikan diri kita sendiri. Seharusnya kita hidup untuk kemuliaan nama Tuhan, menyerahkan diri untuk pelayanannya dan untuk kemuliaan Tuhan. Marilah kita menghayati kasih Tuhan dalam hidup kita dan menjalani hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita layak bersyukur atas pengorbanannya yang sungguh-sungguh Ia persembahkan untuk hidup kita. Untuk melayani Tuhan di dalam kehidupan kita, kita bersekutu, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dari khotbah yang saya sampaikan ini, ada beberapa poin yang saya ingin sampaikan untuk kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Yaitu yang pertama, kita harus mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, akal budi, dan kekuatan kita. Yang kedua, mengasihi sesama manusia atau orang-orang di sekitar kita seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Kita tidak hidup di dalam dosa, mencari Tuhan melalui pemberitaan firman-Nya dan persekutuannya. Tunduk kepada pimpinan Roh Kudus, kita beribadah yang benar, menjaga hati dan pikiran kita untuk tetap kudus, dan membaca Alkitab. Demikianlah yang dapat saya sampaikan sebagai pegangan hidup kita pada siang hari ini. Kita menghadap Tuhan dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan, hamba-Mu telah menyelesaikan pemberitaan firman-Mu ya Bapa. Biarlah firman ini tidak lalu begitu saja, melainkan menjadi pedoman dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Terima kasih untuk kakak yang sudah bawa firman. Selanjutnya kita akan memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 18. Sudah. Allah hadir bagi kita. 1, 2, 3. Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang deras. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah baru di hati kamu, oh curahkan kurnia. Sudah tutup di bawah pendeta. Teman-teman, selamat hidup kita menghadap Tuhan dalam waktu. Bapa di surga, kami puji dan kami sembah oleh Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih atas kasih setia-Mu kami. Engkau sudah memberkati kami dari awal ibadat kami sehingga kami sudah mengakhirinya dengan terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, amin. 1, 2, 3. Salam. I am strong.